Novel Raja Tertinggi. Bab 251. Baiklah, makan malam sudah selesai. Apa yang kamu inginkan dariku? Katakan padaku. Setelah makan, Omi berkata kepada Sumei Qian. Ayo jalan-jalan di luar, ayo bicara sambil jalan. Sumei Qian selesai membayar dan berjalan keluar dari toko khusus. Omi terdiam apa yang ingin dikatakan Sumei Qian kepadanya. Baru ketika kami sampai di Food Street Sumei Qian berkata, Omi, bakat seni bela dirimu bagus. Hari itu kamu bertarung duel dengan saudara perempuanku. Kamu hebat. Gerakan retak yang aku pikirkan untuk saudara perempuanku adalah diperbaiki dan ditingkatkan oleh Anda dalam sekejap mata, menyebabkan saudara perempuan saya kehilangan secara menyedihkan. Kapten Su, apakah itu satu-satunya hal konyol untuk dikatakan kepadaku? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Oh, well, Omi, aku akan jujur padamu. Aku sebenarnya cukup mengagumimu. Aku ingin kamu dan adikku saling mengenal dengan baik. Kapten Su, saya sudah mengenal Suyan, bagaimana lagi saya harus mengenalnya dengan benar? Maksudku, aku ingin kamu bersama adikku, seperti berbicara tentang cinta dan hal-hal lain. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Omi terdiam, Kapten Su, Anda memanggil saya hanya untuk membicarakan ini. Ya, aku ingin kau bersama adikku. Kapten Su, apakah itu maksudmu atau maksud kakakmu? Ingat urunya. Titik. Bersih. Sumei Qian berkata, tentu saja itu ide kakakku. Kakakku sangat menyukaimu dan ingin bersamamu. Tapi tentu saja itu juga ideku. Aku juga sangat mengagumimu. Omi, bagaimana menurutmu? Omi mendengus, Kapten Su, jadi kamu secara khusus memanggilku ke sini untuk menjadi mak comblang untuk adikmu. Membosankan. Omi, jangan seperti itu. Aku sangat ingin kau dan adikku bersama. Kakakku bermaksud untuk berbicara denganmu tentang suatu hubungan. Kata Sumei Qian. Baiklah, kakakmu tertarik. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu, setidaknya kamu seorang kapten polisi, mengapa kamu begitu membosankan. Sumei Qian ingin mengatakan tapi tidak bisa. Dia sangat ingin memberitahu Omi bahwa kakaknya sebenarnya sangat cantik, tapi dia tidak bisa. Dia harus membiarkan Omi berkumpul dengan adiknya terlebih dahulu sebelum mengumumkannya. Omi, aku tidak bercanda denganmu. Kamu bersama adikku, kamu pasti akan mendapat kejutan besar nanti, kata Sumei Qian. Kejutan? Kejutan seperti apa? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, itu tidak akan mengejutkan jika aku memberitahumu sekarang. Omi, percayalah, aku tidak akan berbohong padamu, kamu tidak akan pernah kalah dengan kakakku, dan kamu akan tahu nanti kamu sudah mendapatkannya. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Kapten Su, maaf, saya tidak tertarik pada apapun, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Omi berbalik dan pergi. Omi, kamu benar-benar tidak ingin memikirkannya. Maaf, Kapten Su, aku tidak tertarik pada adikmu. Omi, jika aku berbohong padamu surga akan menyambar 5 halilintar. Percayalah padaku, oke, aku pasti akan mengejutkanmu nanti. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Aku hanya bisa memberimu satu kalimat. Apa yang kamu lihat dengan matamu sekarang mungkin tidak benar. Kapten Su, apakah ada hal lain? Sumei Qian sibuk. Omi, tidakkah kamu memikirkannya? Di sekolah, selain saudara perempuanku, di mana kamu akan menemukan gadis sebaik saudara perempuanku? Apalagi jika kamu bersama saudara perempuanku, aku juga bisa membimbingmu. Anda dalam pelatihan seni bela diri, mengajari Anda 1 atau 2 gerakan bukanlah hal yang mustahil, dan saudara perempuan saya juga memiliki kejutan untuk Anda, hal yang bagus, sulit untuk menemukan dengan lentera. Maaf, aku pulang dulu. Hei Omi, selama kamu bersamaku. Kakak bersama, aku bersumpah, aku akan membimbingmu dalam pelatihan seni bela diri mulai sekarang. Kamu akan mendapatkan banyak dari itu, kamu tidak menginginkan hal yang baik juga. Omi berkata dalam hatinya, bahkan kamu bukan lawanku, dan kamu masih membimbingku. Omi pergi. Sumei Qian menghela nafas tanpa daya, ada apa denganku, kenapa aku sangat ingin menjodohkan Omi dengan Yaner. Ketika Sumei Qian kembali ke rumah, Suyan sibuk bertanya, kakak, apa yang Omi katakan? Mau bicara denganku dulu. Sumei Qian menggelengkan kepalanya, Omi bilang dia tidak tertarik. Aku rasa kau belum memberitahunya wajahku yang sebenarnya, kan? Itu tidak benar. Jika kamu memberitahunya seperti apa dia sebenarnya, dia akan mengejarmu sendiri, yang selalu terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Akan lebih baik jika dia bisa bersamamu saat kamu jelek. Faktanya, di dalam, Suyan sangat menyukai Omi, dan melihat bahwa Omi tidak tertarik padanya, dia dalam suasana hati yang tertekan, merasa seperti dia telah kehilangan cintanya, hancur berlipat ganda. Suyan mendengus, Omi, aku akan membuatnya menyesal, aku akan mengumumkan wajah asliku ke seluruh sekolah, aku akan membuat Omi menyesal, aku akan menjadi biru di usus setelahnya. Saya mendapatkan wajah saya yang sebenarnya. Sumei Qian juga berkata, Omi ini memang terlalu menilai penampilan, jika kamu mengumumkan wajah aslimu, Omi pasti akan menyesal menolak menerimamu malam ini, kan? Tampaknya 2 saudara perempuan, Sumei Qian dan Suyan agak narsis tetapi siapapun yang membuat mereka sangat cantik, sedikit narsisme dapat dimengerti. Suyan menggertakkan giginya dan berkata, kakak, kalau begitu aku akan mengumumkan wajahku yang sebenarnya besok. Sumei Qian berkata dengan sedikit penyesalan, mengapa kamu tidak memberi Omi kesempatan lagi? Dia benar-benar luar biasa. Suyan menganggukkan kepalanya, meskipun dia berkata di bibirnya bahwa saudara perempuannya yang menyarankan agar dia berbicara dengan Omi, dia sebenarnya sedikit menyukai Omi di dalam, jika tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menyarankannya. Suyan berkata, ayo kita lakukan, besok aku akan memanggil seluruh sekolah ke stadion dan kemudian memberi Omi kesempatan di depan seluruh sekolah.
Lebih baik jika Omi menerima, jika dia menolak aku akan mengumumkan kebenaranku. Penampilan saya di depan umum, penampilan saya yang sebenarnya, dan kemudian bersenang-senang membuat Omi menyesal pergi. Sumeikian tertawa, terserah dirimu. Umi pulang. Liona sibuk bertanya, apa yang dibicarakan Sumeikian denganmu? Willow Chenming sibuk dengan marah berkata, Siang jangan terlalu bergosip, ini masalah pribadi Omi. Omi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada salahnya memberitahu kalian. Kapten Su mengatakan bahwa kakaknya Suyan menyukaiku dan ingin bersamaku. Kapten Su juga ingin aku jatuh cinta pada kakaknya, itu masalahnya. Apa? Liona terkejut. Lalu apakah kamu setuju? Liona sibuk bertanya. Omi tertawa, bagaimana mungkin, saya sama sekali tidak tertarik pada Suyan, bagaimana saya bisa jatuh cinta pada Suyan? Liona melihat bahwa Omi menolak untuk menerimanya. Dia senang dan berkata, mengapa Suyan seperti ini? Tidak mungkin kamu menyukainya, kan? Benar. Saat Omi mengangguk, Liona berkata dalam hati, Omi adalah orang yang kusuka. Suyan ingin mencuri seorang pria dariku. Tidak mungkin, begitu pula Simran. Meskipun Liona tahu bahwa tubuhnya tidak sehat dari penyakit dingin dan dia tidak bisa jatuh cinta seumur hidupnya, sayangnya cinta tidak bisa dikendalikan. Bahkan jika dia tidak bisa, di dalam hatinya dia akan selalu berpikir untuk memperjuangkannya. Bagaimana akhirnya dia tidak tahu. 252. Willow Chenming tersenyum, Omi, sepertinya kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik, semakin banyak gadis di sekolah yang melihatmu. Omi juga tersenyum, Paman Liu menertawakanmu. Ini sama sekali tidak menertawakanmu. Sumeikian bersedia secara pribadi menjebakmu untuk saudara perempuannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan Sumeikian mengenalimu. Jika tidak, mengapa dia berbicara untuk saudara perempuannya? Yakin Anda mengalahkan saudara perempuannya dan Sumeikian menghargai Anda dalam seni bela diri. Omi berkata, itu benar. Tampaknya Sumeikian tidak melihat karakter tetapi hanya bakat seni bela diri. Melihat bahwa bakat saya baik-baik saja, dan tidak peduli dengan karakter saya, dia buru-buru menjodohkan saya dengan saudara perempuannya, dan juga mengatakan bahwa dia dapat membimbing saya dalam seni bela diri. Willow Chenming terkejut, ini bagus, Omi. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Bahkan jika orang lain menerobos ambang pintu, mereka tidak bisa mendapatkan bimbingan Sumeikian. Paman Liu, jangan ikut bersenang-senang. Liona memelototi ayahnya dengan ketidakpuasan, tetapi ayahnya tidak melihatnya. Pada saat ini, Suyan memegang teleponnya dan memposting di kampus. Rekan siswa, ini Suyan, besok pagi jam 9, berkumpul di stadion. Saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Terima kasih semua. Suyan jarang memposting di kampus, begitu banyak orang memberikan wajahnya, dan postingannya dengan cepat terbakar dan diisi ulang. Setelah Omi duduk di ruang tamu sebentar, Liona bangkit dan berkata, Omi, sudah hampir waktunya, ayo naik dan berbaikan. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Membuat kelas lagi. Don Omi juga ingin menonton TV. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang masalah aplikasi sekolah dasar. Liu Chenming terkekeh, bertanya-tanya mengapa Omi begitu buruk dalam belajar, seolah-olah dia tidak pernah ke sekolah sama sekali. Omi memikirkannya, dia masih datang ke kamar Liona, menonton TV akan membuang-buang waktu saja. Omi sudah tahu hampir segalanya tentang dunia ini. Dia tidak perlu TV untuk memahami dunia ini. Pada saat ini, di rumah Su Yuhao. Su Yuhao pergi ke rumah sakit di malam hari untuk memompa perutnya, dan dia baru saja kembali, dan dia tidak punya nafsu makan di malam hari. Su Yuhao setelah kejadian ini, matanya juga menjadi lebih kejam. Liao Jiayuan, Omi, aku belum selesai denganmu, jika balas dendam ini tidak terbalaskan, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Tatapan Su Yuhao tajam, siapapun yang telah melakukan sesuatu yang tidak manusiawi akan sangat marah. Su Yuhao sudah mengerjakan rencana besar untuk membawa Omi dan Liao Gayuan, bersama dengan caranya sendiri, yaitu membuat Omi dan Liao Gayuan merasakan rasa tidak manusiawi. Di rumah Song Yuer, bagaimanapun itu adalah saat yang sangat menyenangkan karena kakak laki-laki kelima Liu Yue telah datang. Kakak laki-laki kelima Liu Yue mengangkat gelas anggurnya dan berkata, saya ingin datang ke kota Linjiang, untuk membuat kerumunan dan melihat bagaimana Platinum Killer Matloa, bagaimana meletakkan debu merah yang dikalahkan, tetapi sebagai hasilnya, saya tidak memilikinya. Bahkan belum datang dan Matloa sudah terbunuh, sayang sekali. Liu Yue berkata, kakak laki-laki kelima ini adalah akhir tahun, Anda dapat memperlakukannya sebagai perjalanan untuk bersantai. Mata Song Yuer bergeser dengan mata pencuri, tidak tahu rencana apa yang dia pikirkan lagi. Juga sibuk berkata, ya, kakak laki-laki kelima, anggap saja itu sebagai tur, aku punya lebih banyak kamar di rumah, tidak perlu. Takut akan masalah. Kakak laki-laki kelima Liu Yue tertawa dan berkata, Liu Yue, bos dan nonamu, kamu benar-benar hangat. Itu. Liu Yue mengangguk dengan bangga. Kakak laki-laki kelima Liu Yue mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Tuan Song, aku bersulang untukmu dan terima kasih telah merawat adik laki-laki juniorku. Terima kasih kembali. Song Yuer memandang Liu Yue dan kakak laki-laki kelimanya. Dalam hatinya, dia berkata, Liu Yue dan kakak laki-laki kelimanya, mereka terlihat sangat mirip. Kakak laki-laki kelima Liu Yue telah mendengar bahwa keterampilan seni bela dirinya berada di level 30. Aku ingin tahu apakah kakak laki-laki kelima Liu Yue dapat membuat penampilan tamu untuk Liu Yue sebagai pengawal selama beberapa hari. Jika Anda dapat menyamar sebagai Liu Yue dan membuat penampilan tamu selama beberapa hari, tidakkah Anda dapat menyapu kampus saat Anda berada di sana?
Song Yuer tidak pernah melupakan keinginannya untuk menjadi benar-benar glamor di sekolah, dan keinginan kecilnya ini hampir menjadi kenyataan setiap saat. Omi menerima Liona untuk menebus 2 jam kelas sebelum kembali ke kamarnya untuk bersiap tidur. Sebelum tidur, Omi berbaring di tempat tidurnya dan bermain dengan ponselnya sebentar, masuk ke kampus untuk melihatnya juga. Omi langsung melihat kiriman dari Suyan. Aneh, apa yang Suyan minta agar seluruh sekolah berkumpul di stadion besok pagi? Omi hanya bingung, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Omi tidak memikirkannya. Tidak ada kata untuk malam ini. Keesokan harinya, pergi ke sekolah seperti biasa. Pukul 9 pagi, masih di kelas, suara Suyan terdengar dari radio. Siswa dan guru yang terhormat, silakan pergi ke lapangan olahraga dan berkumpul. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Terima kasih. Para siswa dari masing-masing kelas tiba-tiba terlepas dari kelasnya, keluar dari kelas. Guru-guru yang ada di kelas tidak berdaya, sekolah ini sudah akan dipermainkan oleh siswa-siswa itu. Pada saat ini, di ruang radio, Suyan diam-diam berkata, Omi, aku akan memberimu kesempatan lagi di depan umum nanti. Jika kamu masih menolakku, maka aku akan mengumumkan penampilan asliku dan membuatmu menyesal. Siapa yang membuatmu tidak menyukaiku? Suyan tampaknya sangat percaya diri dengan penampilannya. Semua siswa datang ke lapangan olahraga dengan keraguan. Omi tidak mau pergi, tapi dia diseret oleh Carlos. Semua orang berdiri di lapangan olahraga dan segera Suyan berjalan ke podium. Dalam hatinya, Suyan berkata, saya tidak tahu apakah itu akan terlalu berisiko, tetapi tidak masalah, saya lelah mengenakan topeng kulit manusia, jadi umumkan. Suyan berdiri di podium dan memandangi banyak siswa. Suyan berteriak, apakah Omi ada di sini? Omi mendengar Suyan memanggil namanya dan berjalan keluar dengan bingung. Suyan memandang Omi dan tersenyum, Omi, sejujurnya, aku menyukaimu. Wow, seluruh kerumunan berteriak wow. Suyan diam dan terlalu galak, meneriakkan begitu banyak orang, tetapi itu adalah pengakuan kepada Omi. Di kerumunan, Liona penuh kewaspadaan menatap Suyan di podium. Dengan cara yang sama, Simran di kerumunan juga terlihat sedikit gugup. Sudah ada pesaing Liona, dan sekarang Suyan sangat terkenal dengan pengakuan Omi. Wajah Suyan sudah merah saat ini, tetapi sangat disayangkan dia mengenakan topeng kulit manusia sehingga orang lain tidak bisa melihat wajahnya yang memerah. Jika tidak, Suyan tidak akan berani menjadi begitu terkenal. Suyan melanjutkan, Omi, apa yang kakakku katakan padamu tadi malam, dan apa yang ingin kukatakan padamu, aku menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Wow. Kerumunan orang berteriak wow lagi, tapi wow kerumunan itu bukan iri, itu lebih sombong. Di tengah kerumunan, Liao Jiayuan tertawa, si tolol tambahkan diakui oleh seorang gadis jelek dengan cara yang begitu terkenal, dia pasti dalam suasana hati yang tertekan, hahaha itu akan menjadi seperti ini, membuatnya tertekan sampai mati. Wu Shaojie berkata, ayo tambahkan api lagi ke Omi. Setelah itu, Wu Shaojie berteriak bersama-sama. Wu Shaojie sengaja berteriak seperti ini untuk membuat Omi jijik beberapa kali, yang membiarkan Suyan menjadi seorang gadis jelek. 253. Para siswa di ruangan itu terdengar berteriak bersama. Liona menghela napas, semuanya berhenti berteriak. Sayangnya, suaranya langsung ditutup-tutupi. Suyan melihat semua orang meneriakinya dan menatap Omi dengan mata penuh harap. Omi sangat terdiam. Dia sudah menjelaskannya kepada Sumeikian tadi malam, mengapa Suyan masih mengaku padanya hari ini dengan cara yang sangat terkenal. Sekarang adegannya begitu besar. Jika Omi menolak untuk menerimanya, orang yang malu masih dia. Jadi mengapa repot-repot? Omi memandangi para siswa yang berteriak, dan sepertinya bertanya-tanya apakah akan menolaknya atau tidak. Jika dia melakukannya, Suyan pasti akan malu. Suyan berkata lagi, Omi, maukah kamu menjadi pacarku? Meskipun aku jelek, aku bisa berkeliling dunia bersamamu. Para penonton berteriak sambil tertawa, Omi, tunggu apa lagi? Berjanjilah padanya maka kamu bisa langsung menciumnya Hahaha. Setelah mengatakan itu, seluruh penonton tertawa dan menggoda Omi. Suyan mengeluarkan mawar yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan berkata dalam hatinya, Omi, aku akan mencoba untuk terakhir kalinya. Jika kamu masih tidak mengatakan ya, aku harus mengungkapkan wajah asliku dan membuatmu menyesal. Itu, Suyan mengumpulkan keberaniannya dan bernyanyi saat dia berjalan menuju Omi. Kamu bertanya seberapa dalam aku mencintaimu. Berapa banyak poin aku mencintaimu. Cintaku juga benar. Bulan mewakili hatiku. Lagu Suyan jelas keluar dari nada, dan bahkan liriknya salah. Jadi sepertinya dia tidak menyanyikan materi sama sekali, menyebabkan penonton tertawa. Seorang gadis jelek mengejar Omi. Semua orang menganggapnya sebagai bahan tertawaan Omi. Secara khusus, Liao Jiayuan, Zhao Ritian, Su Yuhao dan anak-anak muda gila lainnya yang memiliki dendam terhadap Omi, serta beberapa anak muda jahat lainnya yang memandang Omi dengan tidak senang, semuanya mengangkat senjata. Konyol Tang, kenapa kamu belum melompat ke atasnya? Hahaha. Suyan sendiri juga merasa bahwa dia telah membuat masalah besar hari ini, tetapi untungnya dia masih memiliki kartu untuk dimainkan, yang merupakan wajah aslinya. Jika tidak ditolak oleh Omi di depan umum akan sangat memalukan. Omi berkata dalam hatinya, demi Sumeikian, aku akan memberi Suyan kaki hari ini. Berpura-pura berjanji padanya bahwa aku akan menunggu semua orang bubar, lalu mengaku padanya dan putus dengan damai, sehingga dia tidak akan dipermalukan. Omi, maukah kamu menjadi pacarku? Suyan bertanya untuk terakhir kalinya. Semua orang menyeringai dan memandang Omi.
berpikir bahwa Omi sedang terbakar di dalam. Jika itu Liao Jiayuan dan yang lainnya, diakui oleh Suyan, gadis jelek seperti ini, mereka akan memukuli Suyan dan menghina mereka. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Omi menerima mawar Suyan dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Aku berjanji." Ah, Suyan tercengang dan seluruh tubuhnya bergetar. Para siswa yang melihat juga terkejut. Tidak main-main, Omi benar-benar setuju dengan pengakuan gadis jelek. Hidung Liona sakit, menahan diri untuk tidak menangis, dan Simran di antara kerumunan sekarang hilang dalam keadaan linglung. Benar-benar sulit dipercaya. Suyan awalnya berpikir bahwa Omi tidak akan menyetujuinya, akan menunggu Omi menolak untuk menerimanya. Ketika benar-benar mengumumkan wajah aslinya, biarkan Omi menyesal tetapi tidak berharap, Omi sangat setuju. Tiba-tiba, Suyan tergerak, matanya basah, dan air mata jatuh. Chen. Suyan dipenuhi dengan emosi saat dia memanggil. Oh, wajah Omi tanpa ekspresi, sangat. Tak berdaya ya. Suyan segera menerkam Omi dan memeluknya. Wow, para siswa yang melihat di antara penonton tiba-tiba berteriak aneh, membuatnya tampak seolah-olah Omi bersama Feng. Pada saat ini, Fang Su, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar ahli jenius berkata dengan nada mengejek, selera Omi juga sangat berat, Suyan sebenarnya melihat barang-barang semacam ini. Cek-cek, saya benar-benar belajar banyak. Setelah mengatakan itu, Fang Su menggigil. Suyan bergerak untuk memeluk Omi sebentar, Omi tidak menolak untuk menerimanya, dan dipeluk oleh Suyan selama beberapa menit di tengah tangisan aneh para siswa. Sudah selesai berpelukan. Setelah pelukan hampir selesai, sampai kapan mau bikin heboh? Kata Omi. Suyan menyeka air matanya dan berkata, tunggu sebentar, aku punya satu hal lagi. Suyan sekarang sangat senang, benar-benar seperti yang dia harapkan, Omi telah setuju untuk menjadi pacarnya sebelum dia mengungkapkan wajah aslinya. Kemudian, sekarang saatnya dia memberi Omi kejutan. Suyan segera terbang ke podium dan berteriak, siswa yang terkasih, terima kasih atas dukungan dan dorongan yang baru saja Anda berikan. Saya ingin mengumumkan masalah pribadi tentang saya. Seorang siswa berkata tanpa minat, lebih baik cepat kembali dan bawa monyet bersama Omi. Hahaha. Seluruh penonton tertawa dan mengejek. Suyan tidak keberatan dengan ejekan semua orang dan berkata, semuanya, tolong perhatikan. Setelah mengatakan itu, Suyan mengangkat topeng kulit manusia dari wajahnya di depan umum. Saat wajah asli Suyan terungkap, seluruh penonton terdiam, terkejut, dan tercengang. Apakah orang yang berdiri di podium masih Suyan? Itu jelas orang lain, peri yang turun dari dunia, dan untuk sesaat, seluruh ruangan tidak merespon. Suyan tersenyum, siswa-siswa yang terkasih, maafkan saya tidak ingin diganggu di masa lalu, jadi saya selalu mengenakan masker kulit manusia setiap kali saya datang ke sekolah, tetapi sekarang saya telah memutuskan untuk melepaskan kulit manusia saya. Topeng. Saya sangat senang hari ini, Omi bisa menerima saya ketika saya masih jelek. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia lihat dalam diri saya bukanlah penampilan saya, tetapi batin saya. Saya sangat tersentuh, cinta Omi untuk aku, adalah cinta sejati. Suyan selesai berbicara sebelum seluruh hadirin meraung. Ya Tuhan, ini tidak benar. Ya Tuhan, Suyan benar-benar menyembunyikan wajah aslinya, dia yang sebenarnya, dia secantik surgawi, sialan. Suyan mendengar keterkejutan semua orang serta mata orang banyak yang terpana, sudut mulutnya sedikit tersenyum, dia tersenyum, dan tiba-tiba, dia bahkan lebih cantik dan cantik. Liao Jiayuan menatap wajah asli Suyan, benar-benar tercengang. Barusan dia sombong, Omi mengaku oleh seorang gadis jelek di profil tinggi, tapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata gadis jelek itu, tapi sangat cantik. Liao Jiayuan sangat marah. Mengapa? Mengapa saya tidak mengejar Suyan ketika dia jelek? Mengapa itu sangat murah untuk Omi? Di kerumunan, Fang Su menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan mengutuk dengan hati yang sedih. Mengapa aku tidak menyukainya sebelumnya? Mengapa aku tidak mengejarnya saat dia jelek? Jika tidak, orang yang dia katakan adalah cinta sejati padanya hari ini akan menjadi saya. Tidak ada yang menghentikan saya akan bunuh diri. Oh, snap, pop. Fang Su menangis dengan sakit hati dan menamparkan dirinya sendiri. Zhao Ritian, di sisi lain, bahkan lebih tak tahu malu dan berteriak di depan umum. Suyan, aku sebenarnya sudah lama mencintaimu diam-diam. Aku akan mengaku padamu hari ini, tapi aku tidak melakukannya. Mengharapkan Anda untuk mengaku kepada Omi terlebih dahulu. Jika saya berbohong kepada Anda, langit akan menyambar 5 halilintar. Semua orang segera melemparkan tatapan jijik pada Zhao Ritian. 254. Sementara semua orang tercengang, Omi adalah satu-satunya dengan wajah tenang. Omi hanya sedikit terkejut ketika melihat wajah asli Suyan. Omi tidak menyangka wajah aslinya adalah wanita cantik. Omi sudah tahu bahwa dia memakai topeng kulit manusia, dia telah melihatnya selama duel dengannya. Adapun Liona dan Simran, setelah melihat wajah asli Suyan, hati mereka keduanya tampak tenggelam ke dalam gudang es dan mereka berdua diam-diam berjalan pergi, diam-diam bingung. Keterampilan seni bela diri Suyan dan tinggi, dan sekarang orang itu sangat cantik, Liona dan Simran, keduanya telah mengembangkan kesadaran diri, suasana hati sedingin es. Hadiah tahun baru yang telah disiapkan, sekarang mereka bahkan tidak tahu apakah akan memberikannya. Suyan berjalan ke arah Omi, yang pada saat ini adalah dunia yang terpisah dari orang yang baru saja mengenakan topeng kulit manusia. Chen. Suyan mengambil inisiatif untuk menarik tangan Omi, wajahnya memerah. Namun, Omi menarik tangannya, Omi hanya pura-pura setuju karena dia tidak ingin dia turun di depan begitu banyak orang. Jika dia tahu bahwa dia akan mengungkapkan wajah aslinya, dan itu sangat cantik, Omi tidak akan setuju hanya agar dia tidak kehilangan muka.
Pada saat itu, Sumeikian berjalan mendekat, bertepuk tangan dan berkata, "Selamat." Ketika Omi melihat Sumeikian muncul, dia terdiam, jadi Sumeikian juga ada di sana. Sumeikian tersenyum dan berkata, "Omi, karena kamu telah setuju untuk menjadi pacar saudara perempuanku, kamu harus memperlakukan saudara perempuanku dengan baik di masa depan. Apakah kamu mendengarku? Atau aku akan menebasmu sampai mati?" Kapten Su, aku. Baiklah, jangan bilang terima kasih. Terima kasih hari ini kakakku akhirnya memberimu kesempatan lagi. Jika tidak, menyesal mati kamu. Saya juga mengatakan kemarin, selama saya setuju untuk menjadi pacar saudara perempuan saya pasti akan memberi Anda kejutan. Sekarang kejutan ini cukup besar. Apakah Anda memiliki perasaan telah mendapatkannya sekarang? Lihatlah siswa lain itu. Setelah melihat wajah asli saudara perempuan saya, satu persatu mereka memukul-mukul dada mereka dan menyesali nyali mereka, menatapmu dengan mata dipenuhi dengan kecemburuan, membiarkan anakmu mengambil tawaran yang bagus. Omi berkata pada dirinya sendiri, cukup narsis, Omi mengambil tawaran. Tidak, Omi bahkan tidak berpikir seperti itu. Ingat urunya. Titik. Bersih. Kapten Su, saya pikir mungkin ada beberapa kegembiraan. Oh, saya tahu Anda akan mengatakan itu normal untuk bersemangat. Para penonton itu bersemangat, belum lagi Anda. Sekarang Anda akhirnya tahu mengapa tubuh saudara perempuan saya sangat bagus, karena dia adalah wanita yang cantik. Sayangnya, seluruh sekolah menilai orang dari penampilan mereka, dengan postur kakakku, ditambah keterampilan seni bela dirinya, evaluasi gabungan, pasti bunga sekolah nomor 1. Omi, sejujurnya, awalnya kakakku berpikir bahwa jika kamu menolak untuk memilihnya apalagi hari ini, saya akan mengungkapkan wajah asli saya ke wajah Anda, sehingga ketika Anda mengetahui wajah asli saudara perempuan saya, Anda akan menyesalinya sampai mati. Saya tidak berharap bahwa hasilnya akan mengejutkan kita, tetapi tentu saja, kami juga sangat beruntung. Suyan yang pemalu marah, kakak, jangan bicara tentang kata-kata masa lalu itu. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi, hasilnya romantis dan juga sangat memuaskan. Omi terkekeh, dia hanya ingin mengatakan bahwa mungkin ada kesalahpahaman, tapi dia tidak menyangka Sumeikian akan mengganggunya dan menjadi agak gelisah. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung berkata, "Suyan, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda, mari kita putus." "Apa?" Suyan tercengang. "Baiklah, putus," kata Omi serius. "Kakak, lihat dia." Suyan ketakutan dan menatap Sumeikian. Sumeikian, bagaimanapun, tertawa, "Tidak apa-apa. Normal, Kak, dia bilang dia putus denganku, dan itu normal. Kamu di pihak siapa?" kata Suyan mendesak. Sumeikian tersenyum. "Sebagai seorang polisi, saya sering menginterogasi tahanan, jadi tentu saja, saya tahu beberapa psikologi." Berbicara secara psikologis, seseorang menerima seorang gadis biasa tertentu, tetapi gadis biasa itu tiba-tiba mengatakan suatu hari bahwa dia sebenarnya adalah putri kaya dari keluarga kaya. Biasanya pria di dalam akan mengatakan putus dengan gadis itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan uang gadis itu dan latar belakang keluarga, tetapi anak itu tidak benar-benar ingin putus dengan gadis itu. Omi hanya menerima kamu yang jelek, dan sekarang kamu tiba-tiba menjadi bunga sekolah pertama. Omi di dalam sebenarnya sangat senang, tetapi dia tidak berani menunjukkan kebahagiaan apapun. Takut kita semua salah paham bahwa dia serakah akan kecantikanmu. Dia untuk putus denganmu sekarang, tidak apa-apa, itu bukan pikirannya yang sebenarnya. Dia pasti bahagia sekali di dalam hatinya, tapi dia hanya berakting. Ketika Omi mendengar analisis Sumeikian, dia ingin berlari menuju kematian. Suyan langsung tertawa, "Sudah kubilang. Kenapa baru sekarang ketika aku mengungkapkan wajahku yang sebenarnya?" Wajah Omi sangat datar. Dia tidak menunjukkan ekspresi bahagia sama sekali. Jadi begitulah, dia bahagia di hatinya dan tidak berani menunjukkannya. Suyan sibuk memberitahu Omi, "Omi, tidak apa-apa, kamu bisa tertawa terbahak-bahak jika kamu mau. Tidak peduli seberapa bahagia kamu, aku tahu kamu menerimaku ketika aku masih jelek. Kamu adalah cinta sejati untukku." Omi mendengus, "Ya, aku memang tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang lucu." Sumeikian berkata, "Ayolah, Omi, membuat keributan hampir cukup, jangan ada habisnya. Kamu tidak tahu betapa bahagianya hatimu saat ini, menemukan bunga sekolah nomor 1 sebagai pacarmu, mencurinya, dan putus dengannya, itu hampir benar." Omi berkata dengan sungguh-sungguh, "Suyan, aku tidak bercanda denganmu, aku benar-benar ingin putus denganmu." Suyan berinisiatif menarik tangan Omi, tersipu malu, kamu bisa menerimaku ketika aku jelek, sekarang aku cantik, tidak ada alasan bagimu untuk tidak menginginkanku." "Baiklah, Omi, hentikan. Mari kita berlatih seni bela diri bersama. Saya memiliki satu set pedang emosional, sangat cocok untuk pasangan untuk berlatih." "Oh, Suyan, aku sedang tidak ingin mempermainkanmu, aku serius dan aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya sekarang. Alasan aku setuju menjadi pacarmu adalah karena aku takut menolak. Untuk menjemputmu di depan begitu banyak orang, membuatmu malu dan kehilangan muka, mengerti?" Suyan berkata tanpa berkata-kata, alasan yang terlalu mengada-ada, "Oh, aku tidak percaya." Omi dengan malas berkata, meletakkan kalimat kasar, "Suyan, putus, aku akan kembali ke kelas, aku tidak dalam mood untuk berbicara omong kosong denganmu." Omi berbalik dan berjalan pergi. "Kakak, lihat dia tidak bermain nyata, kan?" kata Suyan cemas.
Sumeikian menghela nafas, ini semua salahku. Mungkin aku hanya terus mengatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang dan mendapatkan tawaran yang bagus, yang membuatnya kesal. Jadi dia mengembangkan psikologi terbalik, itu sebabnya dia membuat masalah untuk putus denganmu. Kak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak ingin dibuang begitu saja setelah jatuh cinta. Sumeikian tertawa, jangan khawatir. Meskipun apa yang baru saja saya katakan membuatnya kesal, tetapi saya masih percaya bahwa Omi bahagia di dalam, tetapi dia hanya kesal oleh saya, dan wajahnya agak terlalu berlebihan. Biarkan dia membuat adegan, saya kira itu akan segera baik-baik saja. Apa yang ada di pikiran anak ini? Saya masih menangani kasus selama bertahun-tahun dan masih tidak tahu. Baiklah, saya juga akan kembali ke kantor polisi, tetapi saya punya sebuah kata peringatan untukmu, cinta adalah cinta, tetapi jangan pernah memiliki perilaku pranikah dengan Omi ini untuk diserahkan kepada calon suamimu. Dengarkan aku. 255. Omi berjalan keluar stadion dan kembali ke kelasnya. Seluruh sekolah sudah tahu bahwa Suyan adalah pacar Omi. Mereka semua mendiskusikan mengapa tawaran yang begitu besar diambil oleh Omi. Bahkan Liu yang tidak bisa melakukan seni bela diri di kelas 32, sangat menyesal. Jika Suyan masih jelek, dengan penampilan siswinya, dia bisa saja mengejar Suyan. Carlos mengucapkan selamat Omi, selamat kamu menemukan pacar yang begitu cantik. Omi berkata, sudah putus. Haha, kamu benar-benar bercanda. Wajah asli Suyan sangat cantik dan keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Dia sudah menjadi bunga sekolah pertama yang layak menyandang gelar. 4 bunga sekolah lainnya, meskipun kecantikan dan sosok mereka tidak kalah untuk Suyan, tetapi keterampilan seni bela diri mereka dan yang lainnya benar-benar tidak ada bandingannya, dalam hal pesona di mana mereka dapat dibandingkan dengan Suyan. Baiklah, jangan bicarakan ini. Omi tidak ingin mengatakan kata-kata konyol ini kepada Carlos bagaimanapun, dia putus dengan Suyan, bukan karena Suyan buruk tetapi dia tidak bisa melupakan kakak perempuan kekasih masa kecilnya. Setiap kali dia hanya memikirkan kakak perempuannya, hatinya sakit dan jika rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia tidak mengendalikannya, dia akan jatuh ke dalam cinta iblis dan kemudian kehilangan kesadaran dirinya, dia tidak akan melakukannya. Lagi menjadi dia. Dalam situasi ini, bagaimana lagi Omi bisa jatuh cinta dengan seseorang yang tidak dia sukai, kecuali suatu hari dia jatuh cinta dengan Suyan. Sekarang dia hanya bisa mengecewakan Suyan. Omi menghabiskan sepanjang pagi dalam pencerahan yang tenang. Pada saat itu, Suyan datang dan berjalan ke kelas 32. Ketika para siswa di kelas melihat Suyan datang, mereka bergerak dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar, menggunakan gambar Suyan sebagai wallpaper untuk ponsel mereka. Di pagi hari, di kampus, Suyan telah diakui sebagai bunga sekolah pertama dari sekolah menengah Bayun. Ini tidak diragukan lagi. Bukan berarti Suyan lebih cantik dari 4 bunga sekolah lainnya, Liona, Song Yuer, Samira, Simran 4 orang. Tetapi karena seni bela diri Suyan dan tinggi, evaluasi yang komprehensif pesona harus jauh lebih dari beberapa lainnya tidak dapat bunga sekolah seni bela diri yang paling. Sedetik untuk mengingat untuk membaca buku. Suchen, kemana kita akan makan siang? Suyan berjalan ke arah Omi dan bertanya dengan lembut. Para siswa di kelas menghela nafas, Omi sangat senang. Jika saya jadi Omi, apalagi yang akan saya makan? Saya akan langsung ke hotel. Dan ketika Omi melihat Suyan mengganggunya, dia depresi. Suyan, bukankah aku sudah memberitahumu? Kami putus, mengapa kamu masih di sini? Kata Omi. Para siswa di kelas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Omi. Apakah Omi sengaja berpura-pura lebih dari dia? Kamu ingin membuat para bujangan kesal. Bagaimana perasaan putus dengan gadis cantik membuat para bujangan di kelas? Liona juga memandang Omi, hatinya bingung. Pagi ini, Liona sudah lesu sepanjang pagi, Omi punya pacar, dia ingin mati, seolah-olah tidak ada gunanya hidup. Tapi sekarang mendengar Omi mengatakan bahwa itu telah hancur tiba-tiba, hati Liona hidup sedikit, benar-benar takut salah dengar. Suyan tersenyum, baiklah, Omi, hentikan, kita akan makan di mana? Suyan berinisiatif untuk memegang tangan Omi. Omi mengambil tangan Suyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suyan, aku serius, berhenti menggangguku, aku kesal. Suyan memandang Omi dengan sedih. Para siswa di kelas itu tiba-tiba marah dan ingin memarahi Omi, terlalu tidak bersahabat, orang lain bahkan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi Omi sebenarnya masih kesal. Omi, apa sebenarnya yang salah denganku sehingga kamu ingin putus denganku? Tanya Suyan. Kamu baik-baik saja, tidak ada yang tidak. Oke, tapi tidak untukku. Aku setuju untuk menjadi pacarmu pagi ini. Saya sudah memberitahu Anda alasannya. Ayolah, Suyan, bisakah kita berteman? Sahabat terbaik, aku tidak mau, aku tidak ingin berteman denganmu. Teriak Suyan. Omi menghela nafas, Suyan, baiklah, aku akan pergi makan. Omi berjalan ke arah Liona dan memanggil, Nona, ayo kita makan siang bersama. Sudah lama kita tidak makan siang bersama. Memem, Liona sangat bersemangat sehingga dia menganggukkan kepalanya tanpa henti. Omi dan Liona keluar dari kelas, Suyan masih berdiri di dalam kelas, melihat Omi dan Liona pergi. Hidung Suyan perih dan menangis frustasi, menghentakkan kakinya dan mengumpat, Omi, brengsek. Para siswa di kelas itu patah hati melihat Suyan dianiaya, tidak dapat memahami bagaimana Omi rela membiarkan Suyan yang begitu cantik dianiaya, jika itu mereka, sudah terlambat untuk memegangnya di telapak tangan mereka. Pada saat ini, Liu yang diam-diam berpikir, mungkin, kesempatan saya telah datang, Omi, jangan salahkan saya karena mengambil keuntungan dari kelemahan, Andalah yang tidak menghargainya.
Jadi, Liu yang segera pergi ke Suyan yang sedih dan berkata dengan penuh kasih, Suyan, beberapa pria tidak menghargai, jadi mengapa kamu harus meneteskan air mata untuknya, daripada mencari pria yang tidak mencintaimu, lebih baik mencari pria yang mencintaimu. Sejujurnya, ketika kamu jelek sebelumnya, aku sudah lama naksir kamu, jika kamu tidak percaya padaku, ambil puisi itu sebagai bukti. Itu, Liu yang mengeluarkan buku catatan dari sakunya, buku catatan itu penuh dengan puisi yang biasanya dia tulis. Liu yang hendak mulai membaca puisi ketika Suyan menamparkan dan bersiul kepala Liu yang terbang dan masuk ke tumpukan sampah kelas. Suyan mendengus, bahkan jika Omi membuatku menangis, membuatku meneteskan air mata, dia 10.000 kali lebih baik daripada kamu pergi. Sampah apa, lain kali kamu berani memukulku, aku akan melemparmu ke bawah. Setelah mengatakan itu, Suyan keluar dari kelas 32. Liu yang memanjat dari tumpukan sampah dengan wajah tertekan, merasa sangat malu, ketika salah satu siswa di kelas berkata, Liu yang, bukankah kamu mengatakan bahwa semua puisi yang kamu tulis adalah untuk Simran? Liu yang melihat penampilan rumput sekolahnya, tidak bisa mendapatkan Suyan, harus puas dengan yang terbaik kedua, seperti Simran lagi. Takut Suyan tidak mendapatkan, Simran juga kalah, sibuk menjelaskan. Bahkan, saya menggoda Suyan untuk bermain. Kelas membenci, tanpa malu-malu. Omi dan Liona berjalan menuruni tangga. Hati Liona yang awalnya hilang tidak begitu hilang saat ini, sibuk bertanya, apakah kamu benar-benar ingin putus dengan Suyan? Ya, bagaimana jika kamu berbohong padaku? Nona, mengapa saya berbohong kepada Anda? Tapi, Suyan sangat cantik dan keterampilan seni bela dirinya adalah yang terbaik kedua di sekolah. Mengapa kamu mau melakukan itu? Omi berkata dalam hatinya, tidak peduli seberapa kuat kungfu, dapatkah itu dibandingkan dengan kakak perempuanku? Itu tidak layak disebutkan di depan kakak, yang baru berusia 16 tahun dan memiliki seni bela diri dan keterampilan medis. Oh, Omi hanya tersenyum, tidak mengucapkan kata-kata batinnya. Jika itu anak laki-laki lain, dia mungkin menganggap Suyan menarik, tetapi bagi Omi, hanya penampilan dan perawakan yang bisa dibandingkan dengan kakak perempuannya. Liona berkata dengan serius, kamu benar-benar tidak berbohong padaku, aku sedang tidak mood sama sekali pagi ini, sangat sulit untuk mood sekarang. Liona hampir menangis. Nona, saya benar-benar putus dengan Suyan, saya tidak berbohong kepada Anda. Bahkan jika saya jatuh cinta dengan Suyan, apa yang membuat Anda sedih? Bab 256. Aku. Liona ingin berhenti berbicara, berpikir sejenak dan berkata, kamu pengawalku, jika kamu punya pacar, bukankah aku akan menjadi bolangmu, jadi aku tidak suka kamu punya pacar. Oh, jangan khawatir, aku tidak punya pikiran tentang itu sekarang. Selain itu, aku belum menemukan wanita yang membuatku tergoda. Kata Omi menghibur. Tapi begitu Liona mendengarnya, dia merasa tidak terlalu bahagia lagi. Meskipun Omi menghiburnya bahwa dia tidak akan jatuh cinta pada Suyan, Omi juga mengatakan bahwa dia belum menemukan wanita yang membuatnya tergoda, tidak akan itu termasuk dia dan Simran. Namun, pikir Liona, lupakan saja, lebih baik daripada dia jatuh cinta pada Suyan, bahkan jika Omi tidak jatuh cinta padanya sekarang, Liona percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan membuat Omi sedikit jatuh cinta padanya. Kalau begitu ayo kita pergi makan malam. Ya, kuharap Suyan tidak menggangguku lagi. Omi menghela nafas. Dalam hati, Liona berkata, sepertinya mata Omi begitu tinggi, dia bahkan tidak bisa membuat Suyan pingsan. Saya pikir dengan kondisi Suyan, tidak ada anak laki-laki yang bisa menolaknya, tapi saya tidak menyangka dia akan menolaknya. Masih tidak bisa membuatnya pingsan. Aku takut tidak peduli berapa lama, aku mungkin tidak bisa jatuh cinta padanya. Aku harap itu tidak akan terlalu menyedihkan, aku sangat menyukainya. Sayang sekali bahwa dia memiliki EQ yang rendah, tetapi dia juga memiliki visi yang sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak tahu aku diam-diam mencintainya. Bagus dia tidak tahu, tetapi jika dia tahu, dan dia tidak tertarik aku, dia pasti akan lebih sulit bergaul. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Liona adalah menghela nafas dalam-dalam. Omi dan Liona pergi ke restoran di luar kampus untuk makan malam, tetapi Suyan tidak mengejar mereka lagi. Suyan secara emosional kosong dan tidak pernah menjalin hubungan, dan sekarang Omi ingin putus dengannya, dan dia tidak melakukannya. Tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia harus memanggil saudara perempuannya untuk meminta bantuan. Mungkin mata Omi memang agak tinggi, tapi tidak ada satupun dari 5 bunga sekolah di sekolah menengah Baiyun yang membuatnya terkesan. Hanya saja Song Yuer tidak bisa membuat Omi bergerak bagaimanapun juga, pikirannya terlalu dewasa, tetapi Simran dan Liona juga tidak membuatnya bergerak, yang sama baiknya, tetapi Suyan, dan memiliki postur, bakat seni bela diri yang kuat di seluruh kota Linjiang. Tidak ada orang yang berani mengatakan tidak pada hati, alhasil, Omi masih belum bisa tergerak. Visi Omi memang terlalu tinggi. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada visi Omi yang tinggi. Bagaimanapun juga, adik perempuan kekasih masa kecil Omi, memang bukan keberadaan biasa, jadi, menyebabkan sekarang, mata Omi menjadi sangat tinggi, wanita biasa tidak bisa dipindahkan. Selain itu, dalam kehidupan Omi sebelumnya, sebagai pemuda nomor 1 di dunia, di antara gadis-gadis yang diam-diam jatuh cinta padanya, ada beberapa sungai dan danau tingkat bunga sekolah keindahan dengan tinggi keterampilan seni bela diri. Misalnya, mantan penguasa istana Zhu Bian, yang masih memiliki kesan kuat pada Omi, mengejar Omi sejauh 3.000 km dengan putrinya sehingga putrinya yang berbunga-bunga bisa menjadi selir Omi.
Omi akhirnya menyusul Omi. Omi melihat bahwa Putri Zhu Bian memang sangat cantik, tetapi keterampilan seni bela dirinya sedikit terlalu buruk. Hanya ranah, pintu dalam puncak Omi pada waktu itu. Hehehe. Ketika adik perempuan Omi tahu, dia berlari dengan panik dan menolak Zhu Bian atas nama Omi. Setelah penolakan itu, Putri Zhu Bian kembali menangis dan kejadian itu masih terngiang di benaknya. Pertama kali saya melihatnya, itu adalah pertama kalinya saya melihatnya. Jadi, setelah melihat terlalu banyak, sekarang bunga sekolah ini hanya biasa di mata Omi, sulit untuk membuatnya bergerak. Apa yang harus saya lakukan? Omi tidak bercanda dengan saya, dia benar-benar ingin putus dengan saya. Su Meiqian sangat terkejut menerima telepon dari saudara perempuannya. Itu tidak mungkin. Dengan kecantikanmu dan level seni bela dirimu yang hampir mencapai level 25, bahkan di seluruh kota Linjiang, tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa dia tidak menyukaimu. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa Omi, seorang murid punya keberanian untuk meremehkanmu? Su Meiqian berkata dengan sedikit berapi-api. Dari segi hati, Su Yan benar-benar melihat seluruh kota Linjiang yang tidak ada yang berani curiga. Kakak, ngomong-ngomong, Omi hanya ingin putus denganku. Dia bahkan mengatakannya di depan seluruh kelas. Dia putus dengannya di hari pertama. Aku sangat tertekan. Su Meiqian dengan marah berkata, Omi ini, dia benar-benar berani. Berutang untuk membersihkan. Oke, Yan, aku akan membantumu menyingkirkan Omi. Bagaimanapun, tidak peduli apa kata Omi untuk putus denganmu. Kamu hanya tidak menyetujuinya. Bagus. Omi dan Liona sedang makan, tiba-tiba telepon berdering. Lihat, nomornya 110. Omi berpikir dalam hati, sepertinya saya tidak melakukan kejahatan apapun. Mengapa saya mencari saya? Omi mengangkat dan ada suara Su Meiqian. Omi. Petugas Su, ada apa? Don Omi bingung. Omi, kamu punya banyak keberanian. Petugas Su, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya sepertinya tidak melakukan apapun dalam beberapa hari terakhir, kan? Omi, datanglah ke kantorku pada siang hari. Setelah mengatakan itu, Su Meiqian menutup telepon. Liona sibuk bertanya, ada apa? Apa yang diinginkan Su Meiqian denganmu? Saya tidak tahu, mungkin saya melanggar hukum lagi, tetapi dia menyuruh saya pergi ke kantor polisi sendiri. Setelah makan siang, Omi membiarkan Liona kembali ke sekolah dulu, dan Omi mengantarnya ke Biro Keamanan Umum. Secara alami Omi dapat menemukan kantor Su Meiqian. Pada saat ini di kantor Su Meiqian, Su Yan juga ada di sana. Su Meiqian berkata, dia akan segera datang. Ketika dia datang, lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Su Yan sibuk berkata, kakak, kamu juga tidak perlu memukulnya. Beri dia sedikit pelajaran, agar dia tidak berani putus denganku lagi. Jujur saja dan jatuh cinta padaku. Su Meiqian tersenyum, apa? Itu bahkan belum resmi bersama, dan kamu mulai merasa tidak enak. Kakak, Su Yan tersipu dan menatap Su Meiqian dengan malu. Segera setelah itu, seorang polisi berkata di luar, Tim Su, seseorang mencari Anda. Su Meiqian berteriak, biarkan dia masuk. Dan Su Yan, segera bersembunyi di balik lemari. Omi masuk ke kantor Su Meiqian dan melihat Su Meiqian duduk di kursi kantornya, tampak sendirian, tapi Omi langsung menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik lemari. Tutup pintu. Om menutup pintu. Petugas Su, untuk apa Anda memanggil saya ke sini? Su Meiqian bertanya, Omi, ku dengar kau serius ingin putus dengan adikku. Omi mengangguk, ya, sudah kubilang sejak lama, aku serius, kaulah yang secara membabi buta menganalisis beberapa psikologi di sana, ya. Su Meiqian menamparkan meja dan bertanya, Omi, mengapa kamu ingin putus dengan saudara perempuanku? Kapten Su, kapan polisi peduli dengan perasaan pria dan wanita? Saya sekarang bertanggung jawab sebagai Sister Su Yan, saudara perempuan saya, Anda telah melihat kecantikannya, Anda juga tahu kekuatan dan bakat seni bela dirinya, seluruh SMA Baiyun, dapatkah Anda menemukan orang lain yang begitu luar biasa? Bahkan di kota Linjiang, seorang pria dengan peringkat seni bela diri 40 atau 50 tidak akan berani mengatakan dia tidak menyukai saudara perempuanku. Apa yang membuatmu begitu yakin? 257. Omi, apa maksudmu? Kakakku benar-benar terlalu mementingkan diri sendiri sehingga dia sangat ingin menjadi pacarmu. Kau satu-satunya pria di dunia ini. Aku tidak berpikir begitu. Lalu apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Su Yan dia baik, cantik, dan memiliki sosok yang baik, dan keterampilan seni bela dirinya masih ceroboh. Alis Su Meiqian terangkat, kamu sebenarnya mengatakan bahwa keterampilan seni bela diri kakakku adalah asal-asalan, meskipun dia sebenarnya tidak asal-asalan sepertimu, tapi dia tidak ala kadarnya seperti yang kamu katakan. Omi, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Omi berkata, karena itu masalahnya, perpisahan yang damai itu baik-baik saja, kamu harus membuatnya begitu tidak menyenangkan. Omi, kamu bukan satu-satunya pria di dunia, itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan putus cinta. Intinya, kamu setuju untuk menjadi pacar kakak perempuanku di depan umum. Tapi itu hanya setengah hari dan kamu ingin putus. Untuk apa kamu mengambil adikku? Lepaskan, buat siswa di sekolah berpikir kamu keren, kan? Jika kamu tidak menyukai saudara perempuanku, tidak ada yang memaksamu untuk setuju menjadi pacar saudara perempuanku. Tapi kamu setuju, lalu langsung putus, kamu menginjak-injak harga diri kakakku. Apakah ada orang sepertimu di dunia ini? Kenapa bilangnya di depan umum kalau kamu tidak suka, kamu asyik main adikku? Omi tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Bicaralah, Om.
Omi tanpa daya berkata, saya tidak menolak saat itu karena saya takut adegannya begitu besar. Menolak di depan umum akan membuat Suyan tidak bisa turun dari panggung. Saya akan menjelaskan kepada Suyan setelah itu. Tapi yang lain tidak akan berpikir begitu. Siswa lain hanya tahu bahwa kamu menerima pengejaran adikku di depan umum. Omi mengangguk, ya, aku tidak dianggap baik dalam masalah ini. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Singkatnya, jangan biarkan saudara perempuan saya menderita keluhan setengah hati, atau Anda tidak akan pernah dimaafkan. Omi berkata, kalau begitu, jangan putus untuk saat ini. Dan kemudian ketika waktunya hampir tepat, kita dapat menemukan alasan. Katakanlah kepribadian kita tidak cocok, dan kemudian kita dapat berbicara tentang putus. Sekali lagi, bagaimana menurutmu? Sumeikian ingin menolak karena itu membuat adiknya terlihat seperti tidak ada yang menginginkannya. Namun, Suyan sibuk keluar dari balik lemari dan berkata, oke. Sumeikian menghela nafas dan berkata dalam hatinya, gadis ini, mulutnya mengatakan bahwa saya menyarankannya kepada Anda, tetapi sebenarnya, Anda tidak tahu seberapa besar Anda menyukai Omi di hati Anda, hanya saja, karena itu milik Anda sendiri. Kesediaan, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Omi memandang Suyan dan menganggukkan kepalanya. Suyan bertanya, kalau begitu sebelum kamu putus denganku, kamu tidak bisa acuh padaku, kamu harus bertingkah seperti pacar. Omi mengangguk, oke, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa aku tidak jatuh cinta padamu, ketika waktunya hampir tepat, kita akan resmi putus. Berapa lama kamu berbicara tentang waktu? Entahlah, kita lihat saja nanti. Omi menghela nafas. Baiklah, kalau begitu kamu keluar dulu dan tunggu aku di pintu masuk Biro Keamanan Umum. Aku belum makan, kamu harus menemaniku makan malam. Omi berjalan keluar dari kantor Sumeikian. Setelah Omi pergi, Sumeikian sibuk. Yan, kenapa kamu harus memperparah dirimu sendiri? Omi jelas tidak menyukai penampilanmu. Mengapa repot-repot, jika kamu ingin aku mengatakan bahwa dia ingin putus? Putus saja, cari yang lebih baik darinya. Lihat apakah Omi masih berani begitu cerdas. Kakak, karena dia rela tidak putus dulu, maka jangan putus tidak apa-apa untuk bersama meskipun itu untuk beberapa bulan ah. Sumeikian sangat marah. Omi ini, bahkan tidak memandang rendah saudara perempuanku, itu benar-benar membuatku kesal. Bagaimana dengan ini? Yan, kamu berbicara dengannya dulu, aku akan membantumu melihat apakah ada orang yang lebih baik dari Omi. Pada saat itu, saya akan membawa anak laki-laki yang lebih baik ke Omi dan membiarkan orang lain memukuli Omi di depan umum. Lalu Anda akan mengusulkan untuk putus dengan Omi di depannya, dan kemudian Anda akan bersama anak laki-laki yang lebih baik itu di depannya. Mari kita lihat apakah Omi masih berani bertindak seolah-olah dia tidak menyukaimu. Ini adalah langkah hebat yang dilakukan Sumeikian, tidak hanya untuk mengalahkan Omi di wajahnya, tetapi juga untuk membuat Suyan putus dengan Omi di wajahnya, dan bersama dengan seorang anak laki-laki yang lebih baik dari Omi di wajahnya, adalah ini untuk membuat Omi muntah darah. Suyan mengerutkan kening. Kakak, apakah ini terlalu kejam? Atau sebaiknya tidak, bagaimana jika Omi sangat sedih? Hati Suyan masih berorientasi pada Omi, yang sangat menyukai Omi. Sumeikian melotot, orang-orang putus denganmu, dan kamu masih berbicara ke arahnya. Yang tidak saya lakukan, orang hanya berpikir, bagaimana jika Umi tidak tahan lagi dan melompat ke kematiannya. Ayo, dia dengan hati yang begitu tinggi akan melompat dari gedung. Oke, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Omi berani memiliki visi yang begitu tinggi. Aku akan memastikan dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seorang slinger. Jika saya tidak memberinya sesuatu untuk dilihat. Oh, Suyan tidak mengatakan apa-apa, hanya di dalam Suyan tidak ingin menyakiti Omi, dan dia juga tidak ingin putus dengan Omi. Dia tidak menyalahkan Omi karena ingin putus dengannya, karena tidak ada dasar emosional di antara mereka sejak awal, dan itu normal bagi Omi untuk tidak menyukainya. Aku akan pergi dulu, Omi masih menungguku di luar. Kata Suyan. Sumeikian mengangguk, lalu menginstruksikan, ingat jangan berpegangan tangan dengannya, dan bahkan jangan menciumnya. Bagus. Omi sedang menunggu di gerbang Biro Keamanan Publik. Omi benar-benar tidak berdaya, ketika dia berjanji untuk menjadi pacar Suyan di pagi hari. Dia tidak menganggapnya begitu baik, dia berjanji kepada orang-orang dan kemudian putus dengan mereka semua. Tiba-tiba, itu memang sedikit trik. Hal pertama yang bisa dilakukan Omi adalah mempertahankan hubungan pacar dengan Suyan, dan menunggu beberapa bulan ketika waktunya hampir tepat, dan kemudian mempostingnya di kampus mengatakan bahwa kepribadian tidak cocok dan mereka putus dengan damai, sehingga seluruh sekolah tidak akan berpikir bahwa mereka mempermainkan Suyan. Situasi Omi saat ini tidak mungkin memiliki hubungan nyata dengan Suyan, yang juga tidak adil bagi Suyan, karena hati Omi jelas tidak dapat menampung wanita lain. Tentu saja, bukan karena Omi membenci wanita yang lebih lemah dari kakak perempuannya, Omi tidak akan terlalu tinggi dan perkasa, hanya saja hubungan dengan kakak perempuannya sejak kecil bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan. Apalagi, masa depan Omi di dunia ini tidak diketahui bahkan olehnya, mungkin setelah 1,5 tahun, dia akan pergi dari sini sepenuhnya, atau mungkin setelah beberapa dekade, dia akan kembali ke kampung halamannya, dan orang-orang di sini, apakah itu Leona atau Liu Chenming, atau Sumeikian, semuanya akan berpisah selamanya. Sama seperti Omi sedang berpikir untuk dirinya sendiri, Suyan keluar dengan cepat. Menatap wajah Suyan, dia tampak sangat bahagia. Omi, aku membuatmu menunggu. Suyan tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Aku belum makan, apakah kamu sudah makan? Tanya Suyan. Ya, makanlah.
Kalau begitu kamu pergi makan malam denganku, karena kamu adalah pacarku sekarang. Itu suatu keharusan untuk menemani pacarmu makan malam, kan? Kata Suyan. Omi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Entahlah, lihat saja, apa yang harus aku lakukan, aku akan memenuhinya. Suyan mengangguk senang dan segera memegang tangan Omi. Berkata, ada hotel di depan sana, ayo pergi ke sana untuk makan malam. 258. Omi memegang tangan Suyan, merasa sangat canggung. Tetapi dia melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan, dan tidak melepaskan tangan Suyan lagi. Tanpa daya membiarkan Suyan memegangnya sepanjang waktu, hanya dipegang oleh seorang gadis, Omi merasa sedikit tidak nyaman. Dan pada saat ini, di lantai atas di Biro Keamanan Publik, Sumei Qian berdiri di depan jendela, menghentakkan kakinya. Gadis ini menganggap kata-kataku sebagai bisikan. Semua memberitahunya, jangan berpegangan tangan dengan Omi. Dia sebenarnya berinisiatif untuk memegang tangan Omi. Sumei Qian juga tidak berdaya, tapi itu normal bagi seorang pacar untuk berpegangan tangan, jadi dia tidak memanggil Suyan untuk mengatakan apa-apa lagi. Omi bergandengan tangan dengan Suyan, datang ke hotel. Suasana hati Suyan indah, memesan banyak hidangan. Omi berkata, aku kenyang, kamu makan sendiri, jangan pesan banyak-banyak. Kita harus makan bersama pacar seharusnya makan dengan pacar mereka. Kata Suyan, kalau begitu ayo makan lagi. Omi tidak menolak, dia tidak tahu apakah seorang pacar benar-benar harus makan dengan pacarnya. Jika itu masalahnya, terlalu membosankan untuk menjadi pacar. Mendidih, mari berbagi dengan cepat. Ketika Suyan makan, beberapa orang turun dari bawah. Salah satu dari mereka melihat Omi di aula dan datang dengan bingung. Omi, kenapa kamu di sini? Paman Willow, apa yang kamu lakukan di sini? Salah satu orang yang turun adalah Liu Chenming. Liu Chenming berkata, saya mengundang beberapa klien untuk makan siang hari ini. Anda di sini, bukankah Siang Er keluar untuk makan bersama Anda? Omi sedikit malu menjadi pengawal wanita dan keluar untuk makan malam sendiri. Pada saat itu, Suyan berdiri dan menarik lengan Omi dan tersenyum. Omi, siapa paman ini? Omi berkata tanpa daya, dia ayah wanita kita, Willow Chenming, Paman Willow. Halo, Paman Willow. Suyan sibuk meneriaki Paman Liu setelah Omi. Liu Chenming tersenyum, Omi, dia. Omi ragu-ragu, tetapi masih memperkenalkan. Paman Liu, dia pacarku, Suyan, dan dia saudara perempuan Sumei Qian. Ah, Liu Chenming terkejut. Tadi malam Sumei Qian mengundang Omi untuk makan malam. Omi memberitahunya tentang hal itu ketika dia pulang. Bukankah Omi mengatakan tidak? Namun, Willow Chenming tidak mengatakan apa-apa saat ini dan tersenyum. Kalau begitu kalian makan, saya akan membawa beberapa klien kembali ke kantor. Oke, Paman Liu, hati-hati. Liu Chenming dan beberapa klien pergi. Setelah Suyan selesai makan, Omi dan dia bersiap untuk kembali ke sekolah. Suyan tidak ingin menyetir dan ingin Omi menjemput dan mengantarnya setiap hari, tetapi Omi langsung menolak dan mendapat 1 inci. Dengan cemberut sedih, Suyan harus mengendarai mobilnya, yang merupakan mini yang sangat kecil. Setelah sampai di sekolah, Suyan terus menggenggam tangan Omi. Suyan berkata, biasanya pacar, mereka akan mengirim pacar mereka ke kelasnya sebelum kembali ke kelas mereka sendiri. Oh, Omi acuh tak acuh, jadi mari kita kirim Suyan ke kelasnya dulu. Suyan sangat senang bahwa dia mendapatkan keinginannya dan pergi ke kelasnya sambil berpegangan tangan. Omi mengirim Suyan ke kelasnya sebelum Omi kembali ke kelasnya sendiri 32. Omi merasa tidak ada energi ketika pacar harus sangat lelah. Dengarkan Suyan berkata, jika Anda pergi berbelanja, tetapi juga kepada pacar untuk mendapatkan sesuatu, ini hanya saat kerja keras. Faktanya, alasan mengapa Umi akan sangat lelah, alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki cinta untuk Suyan. Jika Suyan menjadi adik perempuannya, Omi untuk membasuh kakinya dirasakan sebagai hadiah. Ketika Omi dan Suyan baru saja melewati pintu salah satu kelas bergandengan tangan, ada satu orang yang melihatnya, Simran. Pertama kali saya melihat Omi dan Suyan berjalan bergandengan tangan melalui koridor di luar kelasnya, saya sangat tersesat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat jam tangan yang Anda beli untuk Omi, tetapi saya khawatir Anda tidak bisa memberikannya. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh di atas meja. Simran melihat jam tangan yang dipegangnya, hatinya perih. Simran merasa kondisinya jauh lebih rendah dari Liona, yang membuatnya disukai orang, jadi dia memilih untuk menghargainya. Di kampus ada banyak sekali pos Omi dan Suyan, dengan banyak orang meledak, melihat Omi dan Suyan berjalan ke kampus berpegangan tangan, Omi juga dengan serius mengirim Suyan kembali ke kelas. Setelah Liona melihat postingan di kampus, dia tidak mempertanyakan Omi mengapa dia berbohong padanya di siang hari dan putus dengan Suyan, dan akhirnya menjadi sangat dekat. Sepanjang sore, Liona lesu, ingin menangis tidak bisa menangis. Di malam hari, sepulang sekolah, Suyan datang ke Omi segera setelah dia keluar dari kelas, untuk memegang tangan Omi dan berjalan keluar dari tempat parkir di luar sekolah. Omi dengan enggan membiarkannya memegangnya, Liona berjalan sendiri, tidak menatap Omi. Omi tahu wanita itu pasti marah. Tidak mudah datang ke pintu masuk sekolah, Liona langsung naik bus bahkan tidak naik mobil Omi. Omi buru-buru naik dan berteriak, Bu, kenapa tidak naik bus kalau punya mobil khusus? Tidak mau mengambilnya, kata Liona dengan wajah seperti maut. Omi dengan paksa menarik Liona ke dalam BMW-nya, dan ketika dia masuk, Liona tidak mengatakan apa-apa. Nona, saya tidak bisa menahannya. Apa yang harus dijelaskan padaku, aku bukan siapa dirimu. Liona dingin. Oh, kamu pikir aku selingkuh di siang hari, kan?
Aku tidak berbohong padamu, Su Yan selalu menggangguku, aku juga tidak menyukainya, tapi aku tidak bisa menahannya, karena saya berjanji pada Su Yan, saya tidak bisa putus dengannya begitu cepat. Apa yang akan dipikirkan siswa lain? Mereka akan berpikir saya bermain dengannya, saya hanya bisa mempertahankan hubungan ini dengan Su Yan selama beberapa bulan. Beberapa bulan, aku pasti akan putus dengannya. Aku tidak mau mendengarnya lagi, sudah tidak ada kebenaran di mulutmu. Liona mengerucutkan bibirnya dan berkata, tapi dia akhirnya sedikit lebih bahagia setelah mendengar penjelasan Omi. Oh, apakah saya orang seperti itu di mata Anda sehingga jatuh cinta dengan Su Yan akan menjadi siksaan bagi saya juga? Tapi memang benar bahwa saya kurang pertimbangan di pagi hari, itu sebabnya saya memindahkan batu untuk menghancurkan kaki saya sendiri. Tetapi tidak peduli apa, saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan, dan siksaan selama beberapa bulan. Jangan khawatir, bulan-bulan akan segera berlalu. Kata Omi. Liona bertanya, kalau begitu katakan padaku dengan jujur, apakah kamu menyukai Su Yan di hatimu? Su Yan sangat baik, sangat cantik, kecantikan yang langka. Saya tidak bisa berbohong pada hati nurani saya tentang itu. Namun, saya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Seperti yang sudah saya katakan pada siang hari, tidak ada yang membuat hati saya tumbuh lebih dekat telah muncul, dan saya tidak punya niat untuk memulai hubungan baru. Liona bertanya lagi, bagaimana dengan Swanerly? Omi berkata, saya berteman baik dengan Swaner. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Swanerly. Liona hatinya berkata, bodoh, Simran tidak ingin berteman baik denganmu. Tapi Liona tidak menunjukkannya, karena Omi tidak tahu bahwa dia juga naksir padanya. Tertarik pada orang lain. Jadi tentu saja dia tidak akan memperhatikan apakah orang lain akan tertarik padanya. Seluruh hati Omi adalah kakak perempuannya, dan dia sudah memblokir semuanya. 259. Liona mendapat penjelasan Omi dan suasana hatinya membaik, dan Liona mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Omi jatuh cinta dengan Su Yan dan tidak punya pilihan selain melakukannya, dan kemudian, mereka pulang dengan bahagia. Ketika Omi kembali ke rumah, Su Yan segera menelepon. Omi, kamu sudah pulang. Di sini kita. Apakah kamu ingin makan malam bersama malam ini? Kata Su Yan. Omi mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah kamu ingin datang dan tinggal bersamaku? Ah, Su Yan tercengang. Omi menyuruhnya pergi dan tinggal bersama. Tentu saja, apa yang dikatakan Omi adalah kebalikannya. Su Yan, tidak ada yang namanya kamu. Jika kamu akan terus menempel padaku seperti ini sepanjang waktu, aku harus segera putus denganmu. Baiklah, baiklah. Su Yan menghela nafas, dia benci bosan dengan Omi sepanjang waktu. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun, dan kelas berjalan seperti biasa keesokan harinya. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi hari tahun baru, dan pada hari itu, sekolah akan mengadakan kompetisi bakat dan gala hari tahun baru di malam hari. Kelas program pertunjukan malam tahun baru, sekarang dalam latihan yang intens, Liona berangkat sekolah pagi-pagi sekali dan langsung pergi ke sanggar dance. Kali ini Liona tidak memanggil Omi untuk pergi, lagi pula waktunya hampir habis, dia tidak bisa hanya fokus pada Omi di depan show body, pasti serius. Latihan tari. Omi sedang duduk di kelas ketika tiba-tiba seorang siswa di barisan depan memberikan surat kepadanya. Bingung, Omi membuka amplop yang bertuliskan, Omi, tolong temui aku di atap, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu, Liao Gayuan. Omi bingung. Liao Jiayuan memintaku untuk menemuinya di atap. Omi tidak ragu-ragu untuk keluar dari kelas, tidak peduli apa rencana Liao Gayuan, Omi tidak akan bisa membiarkannya lolos begitu saja. Setelah Omi tiba di atap, dia baru saja berjalan keluar dari pintu kecil di atap, tiba-tiba, dia disambut oleh segenggam kapur seperti semprotan bubuk. Ruang difusi bubuk terlalu luas, tidak peduli seberapa banyak dia mengelak, dia akan menghirup bedak. Namun, Omi juga tidak mengelak, karena Omi langsung tahu itu bedak jenis apa, itu mirip otot lunak. Hal semacam ini sama sekali tidak mempan pada Omi. Sialan, Liao Jiayuan memintaku untuk datang, tapi dia bahkan menggunakan trik rahasia padaku. Kata Omi dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, ada tawa Su Yuhao. Ayo cepat, jatuhkan aku, hahaha. Omi berpura-pura terpikat, dan Su Yuhao ini berpura-pura menggunakan nama Liao Jiayuan untuk memintanya ke atap untuk melihat apa yang diinginkannya. Setelah Omi pingsan, Su Yuhao segera memerintahkan kepada kedua pengikutnya, ikat Omi. Dia sekarang telah terpesona oleh Infinite Soft Tendon milik kakekku, dan telah menjadi domba untuk pembantaianku. Ahli, saya Po adalah lelucon di depan tendon lembut tak terbatas kakek saya. Bagus. Kedua pengikut itu segera mengikat Omi. Omi tidak melawan. Lucu saja, penyebaran tendon lunak ini tidak baik untuk orang lain, tetapi terlalu kecil di depan Omi. Omi hanya ingin tahu, di mana Su Yuhao punya nyali untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat ini, Liao Jiayuan sedang merokok di koridor di depan kelasnya saat kelas sedang berlangsung, dan guru tidak berani memanggil Liao Jiayuan untuk masuk kelas. Pada saat ini, seorang siswa menyerahkan sepucuk surat kepada Liao Gayuan. Liao Jiayuan, sampai jumpa di atap, ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Kamu datang ke sini sendirian, Omi. Liao Jiayuan membuang puntung rokoknya, dan berkata dalam hatinya, untuk apa Omi memintaku naik ke lantai atas? Apakah ingin memukul saya? Tidak, Omi bisa memukul saya kapan saja dia mau, jadi tidak perlu meminta saya untuk naik ke lantai paling atas. Liao Jiayuan segera naik ke lantai atas untuk melihatnya. Omi sekarang berada di lantai atas berpura-pura terjaga. Omi sengaja berteriak, siapa itu? Kenapa kamu mengikatku? Oh, ada apa denganku? Kenapa kamu begitu lemah? Apa yang kamu lakukan padaku? Hahaha.
Pada saat ini, ada 3 orang yang tertawa, itu adalah Su Yuhao dan 2 sahabat karibnya. Omi melihat ke arah Su Yuhao dan bertanya, ini kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa aku tidak memiliki kekuatan sama sekali? Su Yuhao mendengus bangga, Omi, bukankah kamu ahli nomor 1 di SMA Baiyun? Kamu bajingan, sekarang kamu memberiku beberapa bonceng untuk dicoba. Su Yuhao, kamu hina dan tak tahu malu, punya nyali untuk melawanku secara terbuka dan jujur. Kata Omi. Su Yuhao tertawa, idiot, siapa yang berduel denganmu, Omi? Secara terbuka aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi bermain yin, ya aku akan yin kamu sampai mati. Omi pura-pura berjuang. Su Yuhao mendengus, jangan berjuang, kamu telah terkena tendon lunak ujiku, kamu lemah di mana-mana, kamu tidak dapat melarikan diri. Omi benar-benar tidak mau memberitahunya, aku bahkan tidak berani berjuang keras, aku takut talinya akan putus secara tidak sengaja. Su Yuhao, kamu tercela. Omi, aku akan memberitahumu bahwa ada yang lebih tercela menunggu di belakangmu. Omi bertanya, sepertinya saya tidak menyinggung Anda, mengapa Anda berurusan dengan saya tanpa alasan? Su Yuhao berkata dengan marah, Omi, meskipun hari itu memang aku menggodamu sejak awal, dan tidak terlalu banyak memintamu memukulku, tetapi kesalahannya adalah kamu seharusnya tidak menendang meja di lantai bawah dan terjadi begitu saja. Untuk memercikkan Liao Jiayuan yang lewat, awalnya aku tidak punya dendam terhadap Liao Jiayuan, hanya karena tendanganmu, itu membuatku dan Liao Jiayuan membentuk kebencian yang mendalam. Omi terdiam, bisa juga disalahkan padanya, bagaimana Omi tahu kalau Liao Jiayuan kebetulan lewat di lantai bawah. Pada saat ini, pengikut ketiga berlari dari koridor dan berkata, Susao, Liao Jiayuan ada di sini. Su Yuhao segera memerintahkan, cepat-cepat, bersiaplah. Kemudian, Su Yuhao dan ketiga pengikutnya menyergap pintu kecil di atap. Ketika Liao Jiayuan melangkah keluar dari pintu kecil, tiba-tiba, sesuatu yang mirip dengan pemancar bubuk yang dipegang di tangan 3 orang Su Yuhao menembak Liao Jiayuan. Bubuk itu tersebar di udara sekaligus, tidak mungkin. Untuk menghindarinya, Liao Jiayuan pusing di tempat dan jatuh. Hahaha. Su Yuhao tertawa keras dan meminta pengikutnya untuk mengikat Liao Jiayuan. Omi menyaksikan semua ini dalam diam dan bertanya-tanya dalam hatinya. Jadi Su Yuhao tidak hanya memukulinya, tetapi juga Liao Jiayuan. Bagaimana Su Yuhao menjadi begitu berani? Beberapa menit kemudian, Liao Jiayuan juga bangun. Dia kelelahan. Dia tidak memiliki keterampilan Omi. Liao Jiayuan berteriak, ada apa denganku? Kenapa kamu tidak punya kekuatan lagi? Su Yuhao mendengus, Liao Jiayuan, lihat siapa yang diikat di hadapanmu. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan, apalagi kamu. Liao Jiayuan mendongak, Omi diikat ke pilar di seberangnya. Liao Jiayuan bertanya-tanya apakah itu kesalahan. Seseorang yang sehebat Omi sebenarnya juga diikat. Liao Jiayuan mengamuk, Su Yuhao, ternyata kamu memancingku ke sini dengan nama palsu Omi untuk melakukan sesuatu yang curang padaku. Hahaha. Su Yuhao tertawa histeris. 260. Su Yuhao, aku menyarankanmu untuk segera melepaskanku, atau aku akan menghabisimu. Su Yuhao berjalan dan menamparkan wajah Liao Jiayuan. Wajah Liao Jiayuan menjadi hijau karena marah dan meraung. Su Yuhao, beraninya kau memukulku pendekar dewa penyegel. Omi geli ketika mendengar kata-kata Liao Jiayuan. Jam berapa sekarang? Dan dia masih menggunakan gelar pendekar penentang dewa untuk berpura-pura membandingkan. Liao Jiayuan, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan padaku? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan ketidakmanusiawian. Dan Omi, dia adalah pelakunya. Dia juga akan mencicipimu. Su Yuhao memandang Omi lagi. Liao Jiayuan bergidik sejenak. Omi bertanya, tunggu sebentar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak mengerti? Su Yuhao berjalan ke arah Omi dan mendengus, apakah kamu ingin tahu ya? Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Pada hari Liao Jiayuan menyeretku ke toilet, dia membuatku makan kotoran. Apa? Omi kaget, ya Tuhan, tidak heran Su Yuhao menjadi sangat marah. Omi berkata kepada Liao Jiayuan, Liao Jiayuan, kamu bertindak terlalu jauh. Omi, kebaikan macam apa yang kamu pura-pura miliki? Kamu menipuku untuk mengambil afrodisiak dan membuatku kuat Zaoritian. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu sendiri berlebihan? Liao Jiayuan mengamuk. Omi tercengang dan mengutuk dalam hatinya, sialan, Liao Jiayuan benar-benar menyalahkan kepalaku karena memperkuat Zaoritian. Song Yuer, kamu melakukan perbuatan baik sendiri dan biarkan aku yang disalahkan. Anda. Namun, Omi tidak membantah, karena Omi hanya menduga Song Yuer yang melakukannya, dan Omi tidak punya bukti bahwa Song Yuer yang melakukannya. Singkatnya, Omi menemukan bahwa dia telah terlibat dalam perseteruan banyak siswa di Baiyun High School. Itu sangat tidak berdaya. Su Yuhao, lepaskan aku segera, apakah kamu mendengarku? Liao Jiayuan berteriak dengan marah. Su Yuhao mencibir, Liao Jiayuan, kamu tidak perlu mengancamku, itu tidak berguna, hari ini aku akan memberimu rasa itu. Liao Jiayuan berteriak, Su Yuhao, apaan sih, ada apa denganmu mengandalkanku untuk makan sang kemarin, akulah korbannya. Ini awalnya dendam antara kamu dan Omi, aku jelas-jelas terlibat dengannya. Kamu tanpa alasan, kamu sakit kepala. Liao Jiayuan sangat marah. Dia merasa bahwa dia adalah korban karena Su Yuhao yang menggoda Omi hari itu. Dia hanya lewat di lantai bawah dan akhirnya kecipratan air. Tanpa alasan, dan sekarang Su Yuhao membalas dendam padanya.
Su Yuhao mendengus, jangan bicara padaku tentang ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun hari ini. Kamu sendiri lewat di lantai bawah dan disiram oleh Omi. Balas dendam pada Omi. Mengapa kamu mencariku? Bukannya aku menendang meja di lantai bawah. Persetan, jika kamu tidak menggoda Don Omi dan menuangkan seember kotoran ke laci Don Omi, apakah Don Omi akan menendang meja? Ini semua salahmu sendiri, Su Yuhao. Aku menyarankan kamu untuk tidak main-main dengannya. Kamu tidak boleh main-main denganku. Liao Jiayuan menggertakkan giginya sebagai peringatan. Liao Jiayuan, jangan berpikir bahwa ayahmu adalah semacam master aula ketiga. Kamu tidak dapat mengancamku. Apakah kamu tahu mengapa kamu lemah? Dispersi tendon lembut tak terbatas, yang unik untuk keluarga Su saya. Bahkan Omi, sekolah seni bela diri nomor 1, hancur di tangan saya. Siapa kamu? Liao Jiayuan berkata dengan marah, Su Yuhao, ada ketidakadilan. Kamu ingin balas dendam, cari Omi. Su Yuhao mendengus, bukankah Omi sudah terikat di sini? Jangan khawatir, dia akan merasakan ketidakmanusiawian denganmu. Dengan Omi, seniman bela diri nomor 1, menemanimu. Liao Jiayuan, kamu memiliki wajah yang cukup. Kamu berani. Liao Jiayuan sangat marah. Gemetaran. Omi akhirnya mengerti hubungan permusuhan yang rumit ini. Omi tidak bisa lagi memuntahkannya, jadi dia hanya bisa melihat bagaimana keadaan berkembang. Pada saat itu, Su Yuhao memerintahkan, keluarkan embernya. Ya, salah satu pengikut pergi ke sudut atap dan mengeluarkan ember di tengah tumpukan besi tua. Apa yang ada di ember itu sudah jelas. Liao Jiayuan menegang. Dia sangat lemah sekarang sehingga dia tidak bisa berhenti gugup. Omi berteriak, hei, Su Yuhao. Kamu hanya akan mengikat kebencian semua orang lebih dalam dan lebih dalam seperti ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Liao Gayuan menyiapkan meja untuk 10 atau 8 orang? Liao Jiayuan langsung meraung. Kenapa aku harus mengaturnya? Jika aku ingin mengaturnya, kamu juga, Omi, yang akan mengaturnya. Su Yuhao mendengus, aku tidak bisa makan omong kosong, jadi aku akan membiarkan kalian berdua makan hari ini. Persetan, Su Yuhao, apakah kamu percaya aku akan memotongmu? Liao Jiayuan sangat marah. Tidak apa-apa bagi Omi untuk menginjaknya, yang membiarkan Omi benar-benar pandai bela diri. Tetapi apa itu Su Yuhao? Pada saat ini, salah satu pengikut bertanya, Su Shao, Omi dan Liao Jiayuan, siapa yang akan makan duluan? Liao Jiayuan gugup, sibuk berteriak omong kosong. Tentu saja Omi dulu, Omi pelakunya, aku hanya terlibat polos. Omi berteriak, Liao Jiayuan, kamu salah, aku tidak tahu apa yang terjadi sampai sekarang, alasan mengapa seperti ini hari ini. Itu semua karena kamu, jika kamu tidak menyeret Su Yuhao ke toilet. Lusa, apakah ini akan terjadi hari ini? Harus Liao Jiayuan dulu. Pengikut itu bertanya, siapa yang pertama? Liao Jiayuan sangat cemas, jika Omi pergi duluan, setidaknya dia bisa mengulur waktu dan bahkan mungkin melepaskan talinya. Omi dulu, teriak Liao Gayuan. Omi juga berteriak, Liao Gayuan dulu, tolong biarkan Liao Gayuan pergi dulu. Su Yuhao mendengus, jangan berkelahi. Bukan kalian yang memutuskan siapa yang pergi duluan, tapi aku yang memutuskan. Su Yuhao memandang Omi dan kemudian ke Liao Jiayuan, lalu berkata, Liao Jiayuan terlihat agak cemas, lalu biarkan Liao Jiayuan makan dulu. Ya, Su Shao. Beberapa pengikut mengangguk. Liao Jiayuan berkata dengan mendesak, Su Yuhao, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan berani mencoba. Namun, Su Yuhao segera mengenakan sarung tangannya dan melakukannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Liao Jiayuan menerapkan sesuatu yang tidak manusiawi. Omi tidak berani melihat dan menoleh ke sisi lain. Sekitar 5 menit kemudian, Su Yuhao dan beberapa pengikutnya berjalan ke arah Omi. Su Yuhao berkata, Omi, giliranmu. Omi memandang Liao Jiayuan yang diikat di sisi yang berlawanan. Saat ini wajah Liao Jiayuan pucat pasi. Jika dia berada di masa lalu ketika dia menjadi pusat perhatian, dia tidak akan percaya bahwa ini akan terjadi padanya hari ini. Peduli apa? Ketika Liao Jiayuan melihat Omi menatapnya, dia sangat marah dan meraung. Omi, apa yang kamu lihat? Giliranmu sebentar lagi. Lihat adikmu. Omi berkata kepada Su Yuhao, saudara Su, bisakah kamu memberiku sedikit wajah dan biarkan aku pergi? Sebelum Su Yuhao membuka mulutnya, Liao Jiayuan mencibir, biarkan kamu pergi. Tanya aku apakah aku akan setuju dulu, Su Yuhao. Untuk apa kamu berdiri di sana? Jangan biarkan Omi memakannya dulu. Bersambung.